Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa upload lagi konten video bertemakan solusi hutang riba. Semoga video-video di channel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang hijrah dari riba. Salah satu kegiatan saya di kantor klinik riba adalah menjadi pendengar yang baik bagi curhatan masalah hutang riba. Setelah mendengarkan dan memahami masalahnya, saya coba memberikan saran dan solusi yang sesuai. Suatu hari, kantor klinik riba kedatangan tamu sepasang suami istri yang curhat mengapa mereka serasa belum bahagia padahal sudah tobat riba dan sudah menyelesaikan hutang-hutang ribanya. Pertanyaan yang sama bisa jadi juga dialami oleh banyak orang lainnya. Untuk itu, saya upload video ini dengan harapan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga Allah ridha. Amin. Nah, sekarang perjuangan kita berat. Kita udah bebas riba nih. Belum tentu kita aman. Kita udah tenang nih, belum tentu kita aman. Kenapa? Karena tadi itu kan setan juga diusir juga kan? Gitu. Nah, kita lihat tuh di surat Al-A'raf. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menjombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Jadi iblis itu dibiarkan hidup gitu. Karena dia punya misi. Misinya apa? Nih iblis ini. Misinya adalah Fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah membuat aku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis itu akan berusaha menghalangi kita dari cara-cara hidup yang lurus. Gitu. Kita maunya yang halal, iblis belokin lagi ke yang haram. Kita selalu berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tapi iblis selalu menghalang-halangi dari jalan yang lurus itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Jadi iblis itu mengepung kita dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semua arah. Tapi ada dua yang iblis tidak mengepung dari situ. Jadi iblis masuk dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari mana kita selamatnya? Atas. Dari atas dan dari bawah, ya kan? Kan arah ada atas, bawah. Iblis cuma depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa atas nggak bisa? Karena atas itu kiblat langit kita, kiblat langit kita. Tadi kan petunjuk datangnya dari langit. Kita selalu munajat, minta pertolongan kepada langit, kepada Allah gitu maksudnya. Berdoa, ya kan? Kita sholat itu kan berusaha mengikat hubungan yang erat sama Allah itu ke langit. Nah dari bawah itu kiblat bumi kita, itu kita selalu merendah. Iblis ini kan tadi tuh, karena turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Ini kan dari api itu sifatnya berkobar-kobar naik. Gak mau dia rendahkan dirimu, hormati Adam, sujud kepada Adam. Wah, dia dari tanah, aku dari api, sombong kan? Gitu. Nah, kita selamat kalau kita merendah. Rabbana zolamna, ya Allah aku ini orang yang zolim, istighfar, itu rendah. Nabi Muhammad berapa kali istighfar dalam sehari?
minimal 70 kali, 100 kali. Itu yang tidak punya dosa, Nabi maksum masih istighfar. Lah kita, ya kan, kita berapa kali istighfar? Itu. Nah, jadi kuncinya ke atas dan ke bawah. Nah, apa namanya? Kita lihat sejarah Nabi begini. Semua Nabi pasti merendah, ya kan? Itu merendah. Nabi Yunus coba. Nabi Yunus itu kena musibah besar. Kenapa kena musibah? Karena perbuatan dia sendiri. Dia didakwah di satu kampung, ditinggalin. Ya kan? Bukannya dakwah malah pergi. Kaumnya ditinggal. Dia naik perahu. Terjadilah badai. Kemudian diundi. Oh, barangkali badai ini akan reda nih kalau salah satu dari kita dilempar ke laut untuk persembahan, gitu kan. Kenalah Nabi Yunus, undian. Nabi Yunus dilempar ke laut. Dimakan ikan hiu. Nah, apa yang Nabi Yunus lakukan di dalam perut ikan hiu itu? Terus sekarang coba di dalam perut ikan hiu itu, coba bayangin. Kita bisa minta tolong kemana coba? Sinyal nggak ada, ya kan? Gitu, mau WA siapa? Gitu. Ya Allah, keluarkanlah aku dari perut hiu. Dimuntah nama hiu, kita tenggelam mati. Kan di laut gitu. Kira-kira solusi apa yang kita minta pada saat kalau seandainya kita berada di ikan hiu itu, kita mau minta apa? Kayaknya udah gak ada napas bayangan saya kalau udah buntu sama sekali kan? Gitu. Makanya Nabi Yunus juga nggak minta apa-apa, cuman dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Itu aja diulang-ulang, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau, subhanaka, maha suci Engkau dari segala dosa, kesyirikan segala macam, ya. Inni kuntu minaz zalim, aku ini orang yang zalim. Jadi merendah, mengakui kita ini zalim, pengen dikeluarkan, pengen dinikah, gitu. Nah, ini bisa jadi zikir. Saya lakukan ini juga, gitu. Jadi di surat Al-Isra itu ada ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kita sholat tahajud itu Allah akan angkat kita ke tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, gitu. Kalau nggak punya usaha jadi punya usaha, gitu kan, gitu. Yang tadinya sedih jadi tidak sedih, yang tadinya takut jadi tidak takut, Allah angkat, gitu. Jadi yang punya masalah ya sholat tahajud. Nah sekarang kan alhamdulillah nih Ramadan, sholat malamnya di awal setelah Isya. Nah itu jangan sampai putus sholat tarawih, gitu kan, itu kan sholat malam. Atau kalau nggak sempet ikut tarawih ya berarti nanti di malam, berarti nanti sebelum sahur, ya kan. Nah itu sholat tahajud. Sholat tahajud itu jadi jaminan orang yang sholat tahajud itu ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan angkat. Kita lagi ada masalah ini, Allah akan angkat dari masalah itu. Kemudian di dalam sholat tahajud kita sujud, ya kan, ada sujud kan. Nah kita baca tuh ayat selanjutnya, Robbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Itu kan kita lagi cari-cari nih, saya harus kemana ini, gitu kan. Kalaupun ada yang mau ngasih solusi, tolonglah pertemukan saya kepada solusi yang benar, jangan solusi yang malah menjerumuskan lagi, gitu kan, gitu. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Kalau ini tempat udah nggak bagus, keluarin aku ke tempat yang nggak benar, gitu kan, gitu. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan aku hanya minta pertolongan darimu saja, bukan dari yang lainnya. Karena orang yang lagi susah biasanya jarang yang nemenin, gitu. Malah dijauhin, gitu. Makanya wajah ahli miladunka,
gitu. Minta tolong hanya dari Allah saja, Sultana Nasira, pertolongan yang menolong gitu. Jadi kita minta tolong hanya kepada Allah saja gitu. Udah nggak ada nih yang bisa minta tolong. Kalau udah gitu ya kita nggak usah lagi curhat kemana-mana gitu. Pokoknya udah serahin ke Allah aja gitu. Nah ini doa nih, surah Al-Isra 79-80. Nah terus masih ada waktu, banyakin baca Al-Quran. Ibarat kita wadah isinya kecap, kalau mau dikasih air putih kan kecapnya harus dibuang dulu, dibersihin dulu kecapnya, baru diganti air putih, dikocorin sampai kecapnya keluar, nodanya keluar kan, berganti dengan air. Sama kita, dosa kita juga harus dibersihin dulu, dikuras gitu. Nah cara ngurasnya tadi guyur sama istighfar, guyur sama perbuatan-perbuatan baik gitu. Nah sekarang Ramadan ini berlipat ganda, kita baca Al-Quran 1 huruf di hari biasa dibalas 10, di Ramadan digandakan lagi jadi 10 kali lipat. Jadi alif lam mim itu berarti alif lam mim 3 huruf 300 itu. Nah kita baca aja terus banyak-banyak untuk mengguyur nih tadi gitu, terkikis semua ngikis. Nah yang paling emasnya itu kita misalnya sahur jam 4 15 menit paling sahur ya kan. Nah itu nggak usah buka HP lagi atau nonton TV apa lihat HP, udah istighfar. Wabil asharihim yastaghfirun. Di waktu sahur tuh mereka beristighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena ada sekarang tuh yang doa Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu dibaca sampai azan subuh itu. Jadi benar-benar tuh dimanfaatkan waktu. Kalau bangun jam 3 belum sholat tahajud, kalau udah tahajud baca Al-Quran sampai jam 4. Jam 4 makan 15 menit terus sampai kena subuh istighfar terus. Nah itu dipepet terus itu, insya Allah ayat-ayatnya jelas gitu kan. Ya tergantung kita iman apa enggak. Ini kan bahasanya bahasa iman semua. Kita dijanjikan surga siapa yang udah pernah lihat, tapi kita percaya gitu. Dan sudah ada buktinya. Buktinya apa? Orang-orang terdahulu pun selamat, bahagia, sejahtera, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dengan cara seperti itu. Qul nahbitu minha jami'a, kan turunlah kalian semua, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka aku akan berikan petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu standar kebahagiaan kita, itu yang sekarang kita mau cari. Kenapa kita masih nggak tenang? Itu tadi masih takut, masih sedih. Nah, habisinnya bagaimana? Itu tadi caranya, petunjuk-petunjuk Allah. Tadi itu yang Nabi Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman. Itu kan cerita tentang Nabi Yunus. Tapi kalau kita melakukan yang sama yang dilakukan oleh Nabi Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin, kita akan juga diselamatkan dari awan gelap, yaitu dari musibah. Nah, coba itu dipraktekkan. Selesai, tenang. Tapi sekali lagi standarnya tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah ya begini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa lagi yang mau kita cari kecuali kebahagiaan di hati kan?
Apa sih bahagia? Ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu namanya bahagia. Nggak takut, nggak sedih. Bener nggak? Nggak takut, nggak sedih. Sebagai penutup video ini, saya akan bacakan kata-kata bijak dari Boy Chandra. Beberapa orang terjebak dalam kebahagiaan pamer di sosial media, sampai mereka lupa tumpukan utang di dunia sosial yang nyata. Semoga itu bukan kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam urusan utang piutang, dan Allah jauhkan kita dari transaksi hutang riba. Silakan share video ini ke sosial media Anda jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.